Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Putri Nurjana dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini aku akan mereview materi lagi tentang sejarah sastra periode 1945 sampai 1953. Tapi sebelum ke video intinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu Angkatan 45. HB Jasin, Sitor Situmorang, Rosian Anwar, Ahok K. Hadimadja, dan lain-lain gigih membela Angkatan 45 dan mengatakan bahwa pengarang yaitu muda-muda ini tidak bisa lagi digolongkan kepada Angkatan Pujangga Baru. Pada tahun 1953, HB Jasin mengumumkan esai yang berjudul Angkatan 45 yang merupakan pembelaan terhadap kelahiran dan hak hidup Angkatan 45. Esai ini kemudian diterbitkan dalam kumpulan karangan Jasin yang berjudul Kesustraan Indonesia Modern dan Kritik dan Esai tahun 1945. Materi kedua yaitu beberapa tokoh. Tokoh pertama yaitu Chairil Anwar. Chairil Anwar dilahirkan di Medan tanggal 22 Juli 1922. Sekolahnya hanya sampai Mulo atau biasa disebut dengan SMP dan itu pun tidak tamat. Kemudian ia pindah ke Jakarta, tetapi ia orang yang banyak sekali membaca dan belajar sendiri, sehingga tulisan-tulisannya matang dan berisi padat. Tokoh kedua yaitu Asrul Sani dan Rifa Lapin. Penyair kawan Chairil yang sama-sama mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka ialah Asrul Sani dan Rifai Yapin. Ketiga penyair itu, Chairil, Asrul, Rifai, biasanya dianggap sebagai trio pembaru puisi Indonesia pelopor Angkatan 45. Tokoh ketiga yaitu Idrus. Idrus yang lahir pada tanggal 21 September 1921 biasanya dianggap orang sebagai salah seorang pelopor Angkatan 45. Tetapi ia sendiri menolak penamaan itu. Tokoh keempat yaitu Ahdiat Kamihardja. Meskipun pada zaman revolusi ia sudah menerbitkan dan memimpin majalah di Garut bernama Gelombang Zaman, nama Ahdiat tidak pernah disebut-sebut dalam dunia sastra sampai ia muncul dengan romannya yang berjudul Atis tahun 1968. Tokoh kelima yaitu Pramudia Ananta Thoir. Pramudia Ananta Thoir adalah pengarang yang sudah mulai mengarang sejak zaman Jepang dan pada masa awal revolusi, tetapi baru menarik perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1949. Ketika cerpennya Blora yang ditulis dalam penjara diumumkan dan romannya Pemburuan tahun 1950 mendapatkan hadiah sayembara mengarang yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka. Selanjutnya tokoh keenam yaitu Muchtar Lubis. Muchtar Lubis lebih dikenal sebagai wartawan. Surat kabar yang dipimpinnya, Indonesia Raya, dilarang terbit pada tahun 1958. Ia sendiri sejak akhir tahun 1956 ditahan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Lalu ada Utuy Tatang Sontani. Utuy Tatang Sontani terkenal sebagai pengarang drama. Dalam drama-dramanya tersebut, Utuy sangat mengedepankan individu dan menidakkan norma-norma masyarakat, agama, moral yang ada. Selanjutnya ada Sitor Situmorang. Kumpulan sajaknya yang pertama berjudul Surat Kertas Hijau dan Orang Asing. Dalam kumpulan ini, Sitor kebanyakan mempergunakan soneta dalam mengisahkan pengalaman dan petualangan selama di Eropa. Kemudian disusun oleh kumpulan sajaknya yang kedua berjudul Dalam Sajak tahun 1955. Dan yang ketiga berjudul Wajah Tak Bernama tahun 1956. Ada juga tokoh yang bernama Ahok K. Hadimadja.
Pada masa Jepang, ia turun ke Jakarta dan bekerja sebagai penerjemah Sunda di kantor pusat kebudayaan. Sajak-sajaknya yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru sebelum perang banyak menyanyikan keindahan alam. Nah, lalu ada tokoh yang bernama M. Balfas dan Rusman Sutia Sumarga. M. Balfas lebih terkenal sebagai prosais, meski ia menulis beberapa buah sajak. Cerpennya Anak Revolusi menarik perhatian orang dan diumumkan majalah Gema Suasana tahun 1948. Sedangkan Rusman Sutia Sumarga mulai menarik perhatian pada tahun 1946 ketika cerpennya Gadis Bekasi mendapatkan hadiah dari Balai Pustaka. Lalu ada tokoh bernama Risno Sumarjo. Selain sebagai pengarang, beliau dikenal sebagai pelukis. Minatnya terhadap kesenian sudah diperhatikannya pada masa awal revolusi. Di samping itu, ia dengan tekun terus menerjemahkan drama-drama majalah pujangga Inggris William Shakespeare. Sebagai pengarang, ia sejak pemula sudah menulis sajak, cerpen, sandiwara, esai, kritik, dan lain-lain. Lalu tokoh terakhir bernama M. Rustanti Kartakusuma. M. Rustanti Kartakusuma pada angkatan 45, tulisan-tulisannya agak berbeda dengan buah tangan para pedagang angkatan 45, baik isi maupun bentuknya. Ia sendiri tidak menganggap bahwa dirinya tergolong dalam angkatan 45. Tetapi ia mulai muncul dan mengumumkan tulisannya pada akhir tahun 40-an yang berupa sajak, drama, cerpen, dan esai. Materi selanjutnya yang kita bahas yaitu para pengarang wanita. Para pengarang wanita tidak banyak jumlahnya. Sekitar tahun 50-an, kita hanya mengenal beberapa pengarang wanita sebagai berikut. Yang pertama, Ida Nasution. Yang kedua, Walu Jati atau Supangkat. Yang ketiga, S. Rukiah atau Kertapati. Yang keempat ada Siti Nuraini atau Sani. Yang terakhir atau yang kelima, Suwarsi Jojo Pustipo. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu beberapa pengarang lain. Yang pertama ada P. Sungojo. Ketika menulis esai, ia menggunakan nama Suripman. P. Sungojo memang dikenal sebagai pengarang yang gemar menggunakan nama samaran. Hasil karya P. Sungojo kebanyakan diterbitkan dalam majalah antara lain yaitu Panjaraja, Zenit, Gelanggang, Gajah Mada, Indonesia, Pujangga Baru, dan Harian Mimbar Indonesia. Tokoh kedua yaitu M. Ali. M. Ali mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad Ali Muricar. Beliau dikenal sebagai pengarang cerita pendek, novel, dan naskah drama. Ia juga menulis sajak, esai, dan terjemahan. Tokoh ketiga yaitu Dodong Jiwo Praja. Dodong Jiwo Praja mulai menulis puisi sejak tahun 1948. Puisi yang ditulisnya tahun 1948 sampai 1972 dipublikasikan dalam berbagai majalah di Indonesia. Antara lain yaitu dalam Mimbar Indonesia, Gema Suasana, Gelanggang, Siasat, dan Budaya Jaya. Sedangkan puisinya yang mutakhir pada tahun 1973 sampai 1994 dimuat dalam majalah Budaya Jaya. Dan tokoh terakhir atau yang keempat yaitu Hardjadi S. Hartowardojo. Hardjadi S. Hartowardojo merupakan sastrawan Indonesia. Beliau terkenal karena novelnya yang berjudul Orang Buangan. Nama lengkapnya yaitu Hardjadi Sulaiman Hartowardojo. Beliau lahir pada tanggal 18 Maret tahun 1930 di Desa Ngangkruk Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah dengan nama Hardjadi Sulaiman.
Oke guys, jadi materi itu saja ya yang bisa aku sampaikan dalam sejarah periode 1945 sampai 1953. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you.